Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak sih sama saya? Jangan udah lupa ingatan. Oke. Jadi ini adalah video pembelajaran materi PKN kelas 9 kurikulum 2013. Nah, ini jadi ceritanya nih saya jadi vlogger. Jadi saya jadi vlogger gitu. Jadi saya pengen sedikit menjelaskan tentang materi-materi apa aja sih yang akan dibahas di kelas 9 ini. Nah, udah kelas 9, udah naik kelas 3 SMP, sebentar lagi sudah mau UN, sudah mau USBN. Jadi ya dipersiapkanlah diri kalian, walaupun belajarnya di rumah tapi harus tetap dijaga semangatnya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena memang kalau belajar dari rumah otomatis harus harus inovatif, harus mandiri sendiri, cari-cari materi sendiri di internet, atau mau cari-cari buku-buku e-book. Nah gitu, jadi kalian walaupun di rumah aja belajarnya di rumah, tapi kalian malah harus dituntut nih, karakternya harus jadi jauh lebih baik. Karena apa? Harus lebih mandiri, harus bisa jadinya lebih kreatif. Jangan gurunya yang harus menghubungi, tapi juga kaliannya. Nih Bu, tugasnya Ibu, saya nggak ngerti tentang ini, Ibu saya nggak ngerti, atau Pak saya nggak ngerti tentang materi ini, bisa Amal Soleh dijelasin nggak? Nah itu sangat dibolehkan. Jadi kalau memang kalian masih kurang jelas dari penjelasan gurunya, silahkan tanya aja, japri gurunya, Pak Bu saya masih nggak ngerti nih materi ini, bisa dijelaskan. Nanti bisalah gurunya silahkan berinovasi membuat apa gitu ya. Oke, terus ini rasanya jadi sangat berbeda karena saya harus ngomong tanpa ada audiens yang mendengarkan saya, tanpa ada celotehan-celotehan. Jadi kayak serasa ngomong sendiri. Ya aneh sih untuk saya, tapi nggak apa. Insya Allah kita sama-sama belajar, saya juga belajar, anda semua, anak-anak saya semuanya pada belajar juga ya. Jadi kalau memang di video ibu ada yang masih kurang jelas, masih ada yang nggak dimengerti ataupun lain sebagainya, silahkan dikritik saja atau berikan masukan-masukan kepada saya. Bu, misalnya kurang ini, Bu, saya kalau ibu jelaskannya begini aja saya nggak ngerti Bu, atau mungkin Bu pakai ini Bu, atau pakai PowerPoint atau gimana itu. Jadi saya juga masih belajar nih, masih selalu berusaha untuk cari mana sih yang terbaik demi buat kalian semua juga gitu ya. Jadi kalian harus tetap semangat, saya juga semangat, jadi pasti kita semua insya Allah bakalan ngedapatkan kebarokahannya insya Allah. Oke, silahkan disiapkan dulu bukunya. Jadi Amal Soleh untuk belajar materi ibu atau mata pelajarannya ibu, Amal Soleh disiapkan bukunya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 9 kan saya sudah pernah bilang tuh, semua angkatan tuh insya Allah yang saya ajar saya sudah bilang bahwa untuk pelajaran PKN silahkan pakai buku dari zaman, buku tulis maksudnya, buku dari zaman kelas 1 sampai kelas 3. Jika memang bukunya habis, silahkan di staples dijadikan satu. Nah, saya sudah sering tuh ngomong seperti itu. Jadi Amal Soleh digabung aja lagi. Kalau memang bukunya sekarang ada 2 buku, berarti tambah lagi 1 buku gitu ya, gak apa-apa. Nah terus untuk buku paket silahkan kalian bisa juga di download, cari e-booknya. Nanti insya Allah kalau saya nemu juga saya kasih bukunya, karena saya sendiri juga nggak megang buku paketnya. Adanya ini buku-buku apa ya ini, buku PR. Jadi buku PR itu kayak buku-buku LKS gitu loh, tuh tipis aja kan, kayak rangkuman materi gitu. Nih kalau mau beli buku yang ini kelas ya, oh salah. Jadi kalau misalnya mau beli ya pokoknya kayak gini ya bentuknya, tapi warnanya kalau kelas 3 itu ini agak jauh lebih tebal nih, kayak gini nih kayak gini ya, buku PR. Jadi buku PR tuh ya buku-buku LKS kayak rangkuman materi dan ada tugas tebalnya nggak terlalu banyak, dan ini lebih jauh lebih murah sih daripada kalian dulu pakai buku-buku yang kayak gini, buku-buku pemerintah. Nah kayak gini kan kalau kelas 1. Nah itu tuh sebenarnya kurang efektif, karena juga bukunya ini nggak ada
soal-soalnya. Jadi makanya kurang bagus lah menurut saya. Nah, ini sekarang saya menemukan buku yang jauh lebih bagus. Jadi kalau memang kalian mau beli LKS-nya atau buku-buku PR-nya kayak gini, kan sudah pernah pakai tuh ya kan guru-guru mapel yang lain, silahkan bisa hubungi Bu Umi, coba ditanya, Bu, kalau misalnya saya beli buku paket yang PR itu bisa apa tidak gitu. Kalau memang bisa, nanti insya Allah bisa sih, nanti dipesankan kayak gitu ya, biar ada pegangan. Terus insya Allah juga sekolah kita bakalan make ruang guru. Jadi nanti ruang gurunya itu ada khusus buat guru dan ada khusus buat murid. Nah, kalau untuk guru itu biasanya harus itu sih nggak bisa, maksudnya nggak kalau guru sih maksudnya semuanya bisa ya, bisa fitur-fiturnya bisa dipakai, tapi kalau untuk siswa kayaknya belum bisa kalau memang kalian belum beli akun ruang gurunya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya usahakan apa yang ada di ruang guru yang memang bisa saya share di kalian, baik menggunakan WhatsApp atau yang lainnya atau Classroom dan lain sebagainya, nanti akan saya share di situ ya, karena memang dia banyak kelebihannya gitu loh gitu ya. Sip, langsung silahkan nomor soleh disiapkan buku tulisnya, silahkan. Ada sedikit pembahasan dari saya tentang materi kita pada bab 1 ini. Oke, silakan disimak. Nih, jadi ini adalah sedikit kayak gambaran atau peta konsep tentang bab 1. Jadi kalau bab 1 kita ini materinya tentang ini tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Jadi kelas 3 ini bakalan ngebahas lagi tentang Pancasila. Jadi nggak akan bosan-bosan ya, dari zaman kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang juga Pancasila. Tapi sekarang Pancasilanya bakalan dibahas jauh lebih mendalam lagi karena udah kelas 3 gitu ya. Nih, silakan dicatat ini babnya. Terus di dalam satu bab itu kan punya yang namanya sub-sub materi ya, sub materinya. Nah, sub materinya itu ada banyak. Jadi untuk yang ini, jadi bab 1 sub A bab 1 sub A itu tentang perwujudan Pancasila. Nanti B, C ada lagi. Jadi kita yang A aja dulu ya. Nih, yang A, perwujudan Pancasila itu punya subnya lagi, ada 3 macam. Ini ada 3 macam, ini gak usah diperhatikan. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dinamika penerapan Pancasila. Yang kedua adalah praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu ada dinamika penerapan Pancasila. Nah, dinamika itu apa sih sebenarnya? Nah, dinamika itu kalau di bahasa Indonesia berarti sebuah dinamika berarti berkesinambungan. Jadi ada yang dari awalannya, ada yang tengah, ada yang akhir. Proses. Jadi proses dari awal sampai akhirnya itu seperti apa. Nah, itu namanya dinamika. Dinamika itu kayak ya gitu, maksudnya kayak yang berputar-putar gitu ya. Dinamika itu namanya. Nah, dinamika dari penerapan Pancasila di Indonesia itu seperti apa? Nah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu termasuk negara yang mempunyai proses sejarah cukup panjang, ya kan? Cukup panjang dari tahun awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan itu sudah ada sejarahnya. Sejarah bagaimana sih negara kita itu bisa terwujud sampai saat ini. Nah, itu kan ada prosesnya dulu. Namanya sejarah, dan kita kenapa harus wajib mengerti sejarah kita atau yang dahulu-dahulu itu karena memang jangan sampai di masa yang sekarang atau di zaman sekarang itu bisa kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang ada di zaman dulu. Nah, itulah kita harus belajar dari sejarah-sejarah yang dulu, jangan sampai melupakan sejarah yang dulu, karena itu memang menjadi sebuah bantuan buat kita bahwa pengalaman
orang-orang dulu tuh seperti ini loh. Ini sudah pernah nih ideologi-ideologi yang diterapkan di Indonesia. Jadi dulu itu bukan hanya ideologinya Pancasila, tapi ada juga yang lainnya seperti itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba Indonesia itu pakai ideologi Pancasila, tapi pakai ideologi-ideologi yang lainnya. Nah, akan kita bahas di sub itu, yaitu bagaimana sih dinamika dulu ideologi kita itu pakai apa sih kekurangannya ideologi kita dulu, apa dulu kita memang pakai Pancasila ini, atau mungkin kita dulu pakai yang lain-lainnya, atau ada ideologi yang lainnya. Nah, itu nanti bakalan dibahas gitu ya. Oke, langsung pada intinya saja. Jadi dinamika penerapan Pancasila ini yang akan kita bahas ya. Yang warna merah nih, sudah Ibu spidolin warna merah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang ini aja ya, yang ininya nggak usah nanti dulu, oke? Tapi dicatat aja dulu. Nah, yang pertama, dinamika penerapan Pancasila. Jadi Pancasila itu punya 4 masa. Ini dia. Oke. Nah, ada 4 masanya. Masa awal kemerdekaan ini dari tahun 1945 sampai 1959. Nih Ibu singkat aja karena nggak cukup ini papannya. Terus yang kedua itu ada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Terus ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir yang bisa dipakai sampai sekarang itu adalah masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Oke, apa sih perbedaan? Apa sih perbedaan dari 4 macam masa ini? Pasti ada perbedaannya dong, ya kan? Nah, yang pertama masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita. Banyak sekali ya. Jadi dulu itu di masa awal merdeka tahun 1945 sampai 1959 itu banyak sekali gejolak-gejolak gitu ya. Jadi dulu kan Pancasila, dibuatnya sebuah Pancasila itu banyak sekali pertentangan-pertentangan. Ingat nggak? Waktu materi kelas 7, materi kelas 1 insya Allah. Nah itu Pancasila itu kan dibentuk banyak sekali pro dan juga kontra. Banyak pronya, banyak kontranya juga. Ada yang ingin bahwa negara Indonesia itu memakai ideologi Islam, ya kan? Ideologi Islam, atau ada orang-orang yang beberapa orang-orang dari pembentuk atau pembentuknya sebuah negara kita orang dulu itu ingin sekali membentuk negara kita tuh negara Islam. Tapi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang kebinekaan, bukan hanya menjunjung satu agama saja, tapi juga banyak yang lainnya. Jadi makanya kenapa nggak bisa tuh kalau misalnya dibentuk negara Islam. Jadi makanya akhirnya yaitu singkatnya sih, jadi akhirnya dibentuklah sebuah Pancasila. Pancasila itu gabungan dari banyak agama atau menghargai agama-agama yang lain, bukan hanya Islam, bukan hanya Katolik, Kristen, Buddha atau Konghucu, tapi juga menyatukan. Jadi Pancasila itu menyatukan. Jadi kan kita ada nih 5 sila Pancasila ya kan, dan masing-masing silanya ini kan punya yang namanya nilai-nilainya. Nah misalnya nilai yang ketuhanan itu apa? Menghargai, misalnya menghargai agama lain. Baru ada lagi semuanya ini. Nah itu semuanya punya cara dan masing-masing penerapannya. Baik kemanusiaan itu seperti apa, nilai kemanusiaan itu maksudnya seperti apa, nilai sosial, nilai adil. Nah itu semuanya tuh punya gitu, punya nilainya. Nah, di masa awal kemerdekaan atau di periode awal-awal kemerdekaan kita, negara kita dari tahun 1945 sampai 1959, banyak sekali oknum-oknum yang berupaya untuk mengganti Pancasila dan juga ideologi negara kita. Nah,
itu memang sudah ada dari zaman awal merdeka dan sampai detik ini masih ada yang seperti itu, ya kan? Kalian tahu bahwa kemarin itu di TV ya kan ada yang namanya ingin merubah ideologi lagi, dipermasalahkan lagi nih Pancasila. Gimana sih, bener nggak sih kalau misalnya Pancasila ini baik atau memang sudah bisa diamalkan sama semua masyarakatnya? Nah, ada yang beranggapan bahwa ideologi yang lain jauh lebih baik, ini kelebihannya ini. Nah, banyak sekali oknum-oknum yang seperti itu, bukan hanya di masa dulu tapi masa saat ini pun ada, semakin banyak ya. Jadi makanya itu adalah sebuah cobaan negara kita, karena memang sejatinya dan insya Allah bakalan bagusnya ideologi negara kita itu ya pakai Pancasila. Dasar negara kita ya pakai Pancasila, itu yang sudah terbaik dan menghargai semua negara kita. Karena memang kita harus menyadari atau fakta di lapangan mengatakan bahwa negara kita ini negara kebinekaan yang harus menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Jadi kalau misalnya ada dirubah lagi Pancasila, ya otomatis kan berarti dirubah lagi dong yang namanya kebinekaan, tidak menghargai lagi, nanti bakalan ada ribut lagi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itu sangat ribet. Nah, dari zaman dulu hingga sampai sekarang pun masih tetap ada gitu loh. Terus selanjutnya banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian pada masa awal kemerdekaan. Nah, yang pertama itu adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Ingat ya, PKI yaitu yang paling parah lah ya. Terus yang kedua itu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, terus yang ketiga itu ada Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Nah, ada APRA, ada 3 macam. Nah, 3 macam tersebut itu adalah sebuah kasus-kasus di zaman dulu yang ingin sekali merubah ideologi kita. Itu sangat parah. Jadi kalian tahu bahwa PKI itu seperti apa sih? Dia ingin membuat yang namanya individu itu tidak dihargai. Pengen yang namanya ada komunis. Nah, komunis liberal yang seperti itu tidak mengakui hak individu. Nah, itu tuh sangat-sangat nggak baik itu sebenarnya ya. Tidak menghargai hak individu, otomatis tidak menghargai hak asasi manusia juga. Nah, itu nggak baik banget. Nah, terus yang kedua itu ada APRA. APRA itu tadi yang Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, berupaya untuk mempertahankan federasi bentukan Belanda. Tentunya itu bertentangan dengan jiwa Pancasila. Nah, akan tetapi Indonesia bukan negara yang agamanya hanya satu nih. Disebutkan di buku tuh agama yang satu, tapi mendasarkan segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan agama tertentu. Nggak bisa. Indonesia memang bukan negara yang hanya satu Islam, tapi ada yang minoritas dan juga mayoritas. Nggak bisa. Jadi kita harus menghargai. Jadi negara kita itu kan termasuk negara kesatuan ya, atau negara yang menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Nah, tapi di zaman dulu itu juga negara kesatuan itu tidak hanya kesatuan. Jadi dulu sempat ada yang namanya ada yang dulu itu jadi ada yang namanya kesatuan, sudah terbentuk tuh yang namanya kesatuan. Ya kan, negara kita sudah kesatuan, terus tiba-tiba dirubah menjadi serikat, terus kembali lagi ke kesatuan, seperti itu. Jadi ada 3 proses. Terus di tahun itu kan, di tahun 1945 ini sampai di tahun 1955 itu sudah terdapat yang namanya pemilu. Jadi Indonesia sudah mengadakan yang namanya pemilu di tahun itu, dan itu baru pertama kali Indonesia melaksanakan
pemilu. Namun nyatanya apa? Nyatanya Indonesia itu masih kurang baik lah ya, masih kurang bisa menjalankan pemilu yang baik. Jadi bukan maksudnya tuh bukan rakyatnya, bukan apanya, tapi mereka lah orang-orang yang duduk di kepemerintahan gitu. Jadi itulah mereka oknum-oknum yang seperti itu yang bisa menggerakkan sistem pemerintahan kita tidak baik, mau banyak mau banyak korupsi atau tidaknya itu tergantung dari oknum pemerintahan, karena memang suatu pemerintahan itu jalannya uang tuh banyak, jalannya kekuasaan itu banyak, makanya kenapa banyak sekali korupsi, nepotisme. Nah itu tuh biasanya tuh ya gara-gara sistem pemerintahan kita yang dijalankan oleh para pemangkunya itu yang kurang baik, seperti itu. Terus di masa itu juga demokrasi kita masih kurang berjalan dengan baik. Demokrasi itu apa? Nah, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan kita. Bagaimana suatu negara bisa mendudukkan atau meninggikan kekuasaan rakyat. Jadi seharusnya sekarang itu kita memakai demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu menghargai yang namanya rakyat. Rakyat itu berada pada posisi yang paling atas, seharusnya seperti itu. Namun nyatanya banyak sekali penerapan yang masih kurang baik. Kadang dalam mengambil kebijakan itu hanya diambil sebelah pihak, hanya misalnya oknum-oknum tertentu di sistem pemerintahan kita, misalnya DPR atau mungkin DPRD, tanpa harus melihat gimana sih rakyat kita ini butuhnya seperti apa sih gitu. Jadi kurang bisa melihat gitu. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari ideologi Pancasila pada masa awal kemerdekaan itu masih ideologi kita itu masih tidak stabil. Jadi masih suka ingin diubah-ubah ideologi, kadang masih mau ke Pancasila, kadang mau ke komunis, kadang mau ke liberal dan lain sebagainya. Nah, ideologi itu banyak ya macamnya. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya, oke? Nah, karena memang nyatanya ideologi yang paling tepat atau yang paling bagus yaitu Pancasila. Nah, jika ideologi negara kita diganti menjadi ideologi yang lain, misalnya komunis atau dan yang lain sebagainya, yang dari Belanda dan lain sebagainya, itu sebenarnya kurang tepat, kurang bagus. Karena apa? Salahnya memilih sebuah ideologi dalam suatu negara itu mengakibatkan yang namanya stabilitas pemerintah. Nah, kalau misalnya ideologi kita kurang tepat, misalnya aja gitu ya, ideologi kita saat ini nanti bakalan dirubah selain ideologi Pancasila. Nah, otomatis